Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan ya. Ini materi yang kedua. Pasti kalian semuanya sudah membaca. Nah, di sini kimia analisis. Kemarin yang sudah kita ketahui ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu untuk mengetahui apa zat yang terkandung dalam sampel. Kalau kuantitatif untuk mengetahui kadar. Berapakah kadar analit dalam suatu sampel. Cara kualitatif di sini ada cara klasik dan cara modern. Kemudian yang kuantitatif ada gravimetri, volumetri, kemudian ada juga yang analisis instrumen. Analisis instrumentasi ada berbagai macam jenisnya di sini. Ketika kalian PLS, pasti kalian sudah ditunjukkan ya beberapa alat instrumen di lab instrumentasi. Oke, next dulu. Nah, cara klasik di sini uji pendahuluan ini berbeda dengan yang Ibu berikan kemarin. Ini tadi Ibu lengkapi ya, Ibu buat lebih lengkap. Cara klasik itu contohnya ada uji pendahuluan atau uji reaksi kimia. Yang uji pendahuluan sendiri contohnya ada uji organoleptis atau organoleptik gitu ya. Dia untuk mengetahui warna, wujud, bau, bentuk, rasa. Nah, biasanya nih rasa itu kalau untuk uji makanan minuman ya. Kalau yang non makanan minuman kita tidak perlu menguji rasa di sini. Kemudian uji sifat fisik ini berupa kelarutan, pH, berat jenis. Berat jenis dengan massa jenis atau rho itu sama ya. Sublimasi, viskositas itu kekentalan, titik didih, titik leleh. Nah, kalau uji sifat fisik besok kalian ada di praktikum konstanta fisik atau praktik fisika gitu ya. Uji warna nyala. Kalau uji warna nyala di sini nanti berupa di praktek kimia analisis jenis. Organoleptik juga di kimia analisis jenis. Kalau mikroskopis bentuk kristal ini nanti masuk di konstanta fisik. Nah, seperti yang poin 2. Poin 2 dan 4 besok kalian pelajari di praktik konstanta fisik atau fisika. Kemudian yang 1 dan 3 ini nanti masuk di praktik analisis jenis. Kemudian kalau uji reaksi kimia, di sini untuk mengetahui satu reaksi itu terbentuk endapan enggak, timbul gas tidak, gelembung udara itu artinya ada gas ya, kemudian terjadi perubahan warna atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kalau besok seandainya kalian bekerja di industri itu pasti akan melakukan uji organoleptik. Misalkan sekalian di pabrik minyak goreng misalkan ya. Di situ warna minyak gorengnya apa, wujudnya seperti apa, baunya tengi atau tidak, rasanya bagaimana, atau di pabrik biskuit makanan mungkin di Mayora. Nah, itu juga nanti ada uji organoleptik. Kalau uji sifat fisik nanti pakai besok kalian akan tahu sendiri ya di praktek konstanta fisik gitu. Kemudian yang tadi analisis kualitatif cara modern di sini contohnya untuk mengetahui spektrum emisi, spektrum absorpsi. Nah, ini dia meskipun kualitatif dia nanti pakai instrumen di sini. Nah, dia masuk kategori modern gitu. Silahkan dilengkapi ya yang ini tambahan. Kemudian analisis kualitatif di sini untuk mengetahui jenis zat. Nah, ini kemarin di materi 1 sudah Ibu jelaskan juga. Di sini, analisis kualitatif ini yang harus digarisbawahi. Dia dilakukan sebelum analisis kuantitatif. Ya, jelas. Karena misalkan nih, kalian punya sampel limbah sungai, air sungai misalkan. Di situ kan kalian harus uji kualitatif dulu. Apa ya kira-kira logam yang ada di situ? Nah, itu kalian pakai. Jadi nggak langsung asal. Ini langsung diambil logamnya ini, dia mengandung ini gitu. Tidak. Jadi misalkan air sungai langsung mau pakai instrumen AAS misalkan untuk uji apa, dia ada kandungan timbalnya enggak gitu-gitu. Itu enggak boleh langsung kalian nembak timbal, tidak. Tapi kalian harus uji kualitatif dulu. Betul enggak dia mengandung timbal? Nah, itu harus uji kualitatif dulu pakai analisis kation dulu. Analisis kation. Kation apa, logam-logam apa yang ada di situ. Nanti yang dia setelah itu tahu oh ini ada timbalnya ini. Nah, kalian baru preparasi sampel baru masuk ke analisis kuantitatif. Jadi kan kualitatif tuh tahu oh ada timbalnya nggak sih di situ. Nah, itu kualitatif dulu. Ketika muncul, oh iya dia ada timbal di situ. Berapakah kadar timbalnya? Nah, itu masuk ke kuantitatif. Jadi itu memang berkaitan antara kualitatif dan kuanti. Kualitatif dulu untuk tahu apa ya analitnya di situ, komponennya apa ya zatnya. Baru setelah itu dicari berapa ya kadarnya, baru kuantitatif. Gitu ya. Terus kualitatif secara konvensional, nah tadi secara visual, kering maupun basah. Jadi visual itu seperti tadi organoleptik itu kan secara visual ya, kita bisa melihat warna, bentuk gitu. Kemudian bisa kering basah.
kalau kering di sini tadi bentuk warna, bau, nyala. Kalau yang basah di sini bisa sampelnya dilarutkan dulu. Ini yang kemarin Ibu bilang tingkatan pelarut ya. Nah, ini nih. Jadi pertama yang dipakai air dulu. Kalau sampelnya tidak larut, baru pakai asam klorida. Kalau nggak larut, barulah asam nitrat. Kalau tidak larut, barulah air raja. Dan semua ini pertama itu pelarutannya dalam kondisi dingin dulu. Kalau dingin tidak larut, barulah dipanaskan. Jadi pertama air kondisi dingin, kemudian air dipanaskan, berikutnya asam klorida dingin. Kalau belum larut asam klorida panas, belum larut asam nitrat dingin, kalau belum larut lagi asam nitrat dipanaskan. Terakhir pakai air raja atau aqua regia. Gitu. Keperluan pengujian zatnya biasanya dalam jumlah sedikit ya. Oh, ini tadi yang Ibu jelaskan ya, sudah ada di sini. Jadi dingin diaduk juga nggak larut, berarti baru dipanaskan. Misalnya diaduk bisa sambil pengocokan pun bisa. Nah, itu berikutnya setelah larut bisa dilakukan analisis kation. Di sini pengujian kation diendapkan sebagai karbonat, kemudian dilarutkan dengan HCl, dipanaskan untuk menghilangkan karbonatnya. Pengendapnya bilangnya golongan klorida, hidroksida, dan karbonat. Oke, di sini. Jadi pertama kalian diendapkan dulu sebagai karbonat dulu. Jadi bisa pakai apa? Pakai timbal bisa, atau BA juga bisa. Jadi PbCl2 atau BaCl2, di situ nanti akan mengendap karbonatnya. Setelah itu setelah mengendap baru dilarutkan dengan HCl, kemudian dipanaskan. Jadi misalnya ada sampel ya gini ya, ini ditabung reaksi misalkan. Pertama di sini nanti ditambahkan, kalian terserah mau pakai timbal boleh, misalnya BCl2 atau BA bisa ya, atau perak pun bisa. Contohnya misalkan ini aja ya. Nah, ini setelah mengendap di sini ada endapan. Endapannya kita ambil endapannya ya. Nah, endapannya ini diambil endapannya. Jadi kalau diambil endapannya, ini cairannya dibuang. Tinggal disuntak sedikit gak apa-apa. Kan sini ada cairannya nih. Ini cairannya diambil pakai pipet tetes boleh. Nah, ambil cairan. Kemudian ini endapannya tadi tinggal endapan saja ya, ditambah HCl. Ini pipet tetes ya. Nah, sini misalkan nih, ini di sini tambahkan HCl. Agar endapannya larut. Agar endapan larut. Nah, setelah itu dipanaskan. Nah, ini kan sudah larut ya. Ini tadi yang larut dipanaskan pakai pembakar spiritus boleh. Membakarnya nggak boleh gini ya, maaf Ibu gambarnya salah ini. Pembakaran harusnya miring. Nah, gini. Ini sini. Ini pembakar spiritus. Ini pakai penjepit tabung ya, misalkan gini. Cairannya di sini. Dan ini silakan sambil digoyang-goyang. Nah, ini agar apa? Untuk menghilangkan karbonat. Menghilangkan karbonat. Ibu tulisannya jelek nggak apa-apa, agar kalian lebih mengamatinya, agar kalian fokus gitu ya. Jadi di sini menghilangkan karbonat. Nanti kan di sini ada gas-gas nih. Karbonatnya hilang, dia dalam bentuk CO2. Jadi gas CO2 nanti itu menunjukkan bahwa karbonatnya sudah hilang. Nanti muncul gas CO2. Jadi karbonatnya di sini nanti akan terurai menjadi CO2. Maaf yang ini tadi salah gambarnya ya. Oke, next. Masih bingung? Silakan kalau masih bingung videonya diulang-ulang boleh, sambil kalian melihat printout presentasi Ibu. Jadi kan nanti sambil Ibu ngomong, sambil kalian lihat di printoutnya kalian gitu ya, sambil lihat video, sambil lihat printout kalian. Itu tadi. Nah, setelah tadi karbonatnya hilang, nah karbonatnya hilang dalam bentuk gas CO2. Di sini pengendapannya dikelompokkan sebagai golongan klorida, hidroksida, karbonat. Nah, ini nanti pakai analisis kation akan Ibu jelaskan di blog sesi kedua, blog yang kedua besok
Jadi bukan yang blok 2 minggu ini ya, blok yang berikutnya lagi gitu. Nah, dengan adanya pengelompokan diharapkan dapat lebih mempersingkat analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah uji identifikasi dengan menggunakan reaksi khusus. Sebentar, ada iklan. Oke, sebentar sayang. Sebentar sayangku. Nah, ini. Oke, yuk di pangku mama. Sebentar. Maaf iklan. Nah, di sini contohnya ini sampel kation, itu pertama dia diberikan HCl dulu. Nah, HCl ini pekat boleh, encer nggak apa-apa, encer. Sekitaran 1 molar boleh. Ya, di situ nanti yang dia diberikan HCl timbul endapan berarti dia golongan 1 kation. Dia mengandung logam Ag, Hg atau Pb. Hg itu merkuri, Ag perak ya, tahu ya. Kemudian Pb itu timbal. Kemudian filtrat, nah cairannya. Jadi ketika ada suatu ion sampel diberi HCl kan dia ada endapan, ada cairannya. Cairannya namanya filtrat. Nah, cairannya ini silakan nanti diambil, diletakkan ke tabung reaksi yang lain. Nah, dia bisa jadi mengandung golongan 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sampel filtratnya itu nanti bisa ditambahkan HCl, H2O, H2S. Nah, di sini nanti apabila timbul endapan, dia masuk ke golongan kedua. CuS, HGS, CdS, dan lain-lain. Nah, filtratnya, cairannya lagi, diambil lagi nih. Ini untuk uji kualitatif golongan 3, 4, 5. Ini besok akan Ibu jelaskan lagi di analisis kation. Sayang, bentar adik. Sini. Nah, ini contoh. Bentar, Dek. Analisis kuantitatif, di sini contoh analisis gravimetri, dia menggunakan cara pengendapan, iya. Nanti endapannya dikeringkan kemudian ditimbang. Analisis volumetri, ini ada macam-macam jenisnya, bisa asam basa, alkalimetri namanya, argentometri itu presipitimetri atau pengendapan, ada titrasi redox, ada komplekso, ada nitrimetri, iodo, iodi, permangano. Nah, ini akan Ibu jelaskan di bab tersendiri besok di bagian volumetri. Gravimetri juga akan Ibu jelaskan sendiri di bab gravimetri. Oke, analisis instrumen ada macam-macam di sini. Ada kromatografi, spektro, potensio, kondukto. Bentar sayang. Pengukuran sifat listrik ada voltametri, coulometri, potensio, dan kondukto. Kalau voltametri jelas ya untuk mengukur volt atau tegangan. Coulometri untuk mengukur satuannya kolom itu apa? Muatan ya, muatan. Potensiometri untuk mengukur potensial listrik, konduktometri untuk mengukur daya hantar konduktornya. Hidup ya, hidup. Penggunaan sifat optik di sini ada gelombang elektromagnetik yaitu tanpa perantara atau medium. Contohnya UV, IR infrared, gamma, beta, visible itu cahaya tampak, bisa juga pakai gelombang radio. Gelombang radio ini pada instrumen yang namanya NMR. Iya, nuklir magnetic resonansi. Resonansi. Iya. Enggak. Kombinasi pengukuran optik dan listrik, contohnya ini ada pada instrumen spektro. Kemudian, sebentar Dek. Sebentar. Oke, yuk. Sudah ya. Kalau yang spektroskopi, di sini ilmu mempelajari interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Itu nanti akan ada ini ya, tugas membuat presentasi berkelompok nanti tentang macam-macam juga. Nah, kemudian kalau spektrofotometri, kalau spektroskopi ini ilmunya, kalau yang spektrofotometri ini namanya alatnya. Nah, di sini kalau di sini materi dengan radiasi elektromagnetik itu spektroskopi. Kalau spektrofotometer alat yang dipakai untuk mengukur serapan atau emisi radiasi oleh materi yang berinteraksi dengan radiasi. Nah, ini sama, bedanya ini ilmunya atau metodenya, kemudian yang ini alatnya. Kalau spektrometer menentukan panjang gelombang dari berbagai macam sinar atau alat. Nah, ini spektrometer ya. Di spektrofotometri ini jenisnya ada UV vis, IR, serapan atom. UV vis di sini ada pada panjang gelombang sinar UV dan visible. Visible itu cahaya tampak. IR di sini ada pada panjang gelombang infrared atau infrared ya. Spektrofotometer serapan atom di sini untuk mengetahui spektrum, ada emisi, ada emisi ya, dia pakai emisi.
AAS. Kalau spektrofotometer serapan atom itu bisa dikatakan AAS ya, nama lainnya. Atomic Absorption Spectrophotometry. Nah, gelombang elektromagnetik ini ada berbagai macam. Ada sini cahaya kosmik, sinar gamma, sinar X. Sinar X ada di sekitar ini 1 nanometer ya. 1 nanometer itu 10 pangkat min 9. Kemudian ada UV di sini. Nah, ada infrared. Ada ini ya, yang warna-warni ini apa Bu? Ini kalau diperbesar seperti ini. Warna-warni ini namanya cahaya tampak. Cahaya tampak. Kemudian ada ini gelombang microwave, radar, radio, broadcast band di sini. Jadi kalau yang di sinar visible ini ada di antara UV dan IR. Ini kita lihat ya, ada di antara UV dan IR. Udah, nah di sini kalian lihat cahaya yang panjang gelombangnya paling apa? Paling apa ini? Paling besar. Ya, kalau ini kan artinya dia semakin kecil nih. Semakin kecil atau semakin besar? Ini semakin pendek, maaf. Ini panjang gelombang yang semakin paling pendek itu adalah cahaya ungu. Jadi cahaya ungu ini energinya paling besar. Kemudian di sini yang paling panjang itu warna merah di sini. Jadi kalau api ditanya, api energinya besar yang merah atau yang biru? Panasnya energinya itu besar yang biru. Karena itu kalau kalian memasak itu apinya api biru. Itu energinya lebih besar, panas kalornya pun yang dihasilkan lebih besar daripada nyala kompor yang berwarna merah atau api yang berwarna merah. Oke, gitu ya. Semakin pendek panjang gelombang, dia energinya akan semakin besar. Jadi kalian lihat nih, sinar gamma, sinar X, itu kan dia energinya, cahayanya energinya semakin besar daripada UV, IR. Jadi kalau misalkan kalian seperti ronsen dan lain-lain itu kan pakai macam-macam ini, pakai sinar X ya, itu dia ada radiasinya akan semakin besar energinya. Jadi kadang kalian kalau habis di radiologi itu memang ada beberapa sel hidup yang ikut mati karena di situ dia terkena radiasi memang ya. Tetapi itu nanti tubuh kalian akan menghasilkan sel-sel lagi. Jadi dia akan apa istilahnya? renewable ya. Nah, dia sel matinya nanti akan tergantikan oleh sel-sel hidup lagi. Tubuh kita akan menghasilkan sel-sel hidup lagi. Akan terbarui. Nah, ini kalian jangan fokus ke gambar ini ya. Ini memang kalau memang biologi kan apa adanya gitu ya. Contohnya ini nih. Ini contoh panjang gelombang tadi. Nah, kalau yang gambarnya bisa lihat ini, bisa juga lihat yang ini. Jenis panjang gelombang. Nah, ini radio di sini yang paling panjang. Di sini paling pendek, kecil. Ini bayangkan 10 pangkat 3 ya, 1000 meter itu gelombang radio. Tapi kalau sinar X di sini 10 pangkat min 10 dia kecil. Panjang gelombangnya kecil tapi energinya besar. Nah, ini sinar gamma dia energinya paling besar. Karena apa? Panjang gelombangnya paling pendek. Ini contohnya di sini. Kalau manusia itu ada di sekitar sini nih. Di mikrogelombang sini, infrared, ini contohnya ujung jarum, kupu-kupu di mikrogelombang juga. Jadi ini memiliki panjang gelombang sendiri-sendiri. Protozoa itu panjang gelombangnya di sini lebih pendek, dia bisa diamati di sini pakai cahaya tampak ya. Panjang gelombangnya sekian. Ini UV, sinar X, sinar gamma. Kemudian udah yang lainnya nggak apa-apa. Nah, ini dipakai untuk dasar instrumen ya kalian, instrumen. Jadi instrumen itu nanti dia kalau pakai panjang gelombang yang lebih pendek di sini, itu nanti dia energinya lebih besar, hasilnya akan lebih akurat. Kenapa? Karena dia bisa mengamati dalam bentuk molekul, bisa mengamati dalam bentuk atom. Yang ini sinar gamma justru bisa mengamati inti atom. Jadi kalau kalian hanya pakai misalkan mikroskopik itu nanti di bagian protozoa sini nih. Nah, ini di sini panjang gelombangnya lebih panjang. Jadi kalau pakai instrumentasi itu nanti kalian menggunakan di sini sinar-sinar yang panjang gelombangnya akan lebih pendek. Gitu ya. Ini contoh kromatografi kolom. Di sini ini contoh kolomnya. Ini ya kolomnya, ada pasir, ada glass wall. Glass wall itu seperti kapas bisa sini. Ini fase solid atau fase padat, bisa berupa alumina atau silika oksida.
ini ada lapisan pasir lagi, kemudian ini ada pelarutnya atau fase gerak. Jadi kalau untuk kromatografi kolom dia ada fase gerak, ada fase diam. Pertanyaan dari Zaini, 10 KA ya. Apa itu kromatografi kolom dan apakah manfaatnya? Kromatografi kolom di sini untuk memurnikan bahan kimia. Nah, bahan kimia ya. Jadi ada suatu campuran bahan kimia di situ bisa dimurnikan menggunakan kromatografi kolom untuk mendapatkan zat-zat yang tunggal. Nah, ya. Kemudian manfaatnya untuk apa tadi? Untuk memisahkan. Nah, ini sekalian definisi sekalian manfaatnya ya. Untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya sehingga diperoleh senyawa yang murni. Jadi kalau penjelasan Ibu ini mau dicatat silakan ya. Kelebihan dari kromatografi kolom di sini dia harganya biayanya murah. Fase diam ini nih, fase diam langsung dibuang nggak apa-apa ya. Prosesnya sederhana. Kemudian, nah di sini dia untuk kekurangannya tadi kelebihannya biayanya murah, fase diam boleh dibuang, prosesnya sederhana. Kekurangannya dia butuh waktu yang lebih lama. Kemudian dia dipengaruhi kepolaran. Ini nggak usah ding, nggak usah. Nanti biar yang bagian kromatografi kolom aja ya, yang mendapat bagian presentasi kromatografi kolom saja yang menjelaskan. Nah ini jadi ini kolom ya, kolomnya ini tadi, yang ini ya di sini ada fase gerak yang eluen. Nah ini ada fase gerak di sini, zatnya cuplikannya ini ungu. Jadi ini misalkan ini tadi tuh berbagai macam ini, ada sulfat apa, ada ini ya. Nah, maaf ini ada solid phase, glass wall, sen ini di sini misalkan ini di bawahnya sini. Cuplikannya kamu taruh di atasnya, kemudian diberikan fase gerak. Nah, nanti fase geraknya ini akan turun ke bawah sehingga cuplikannya ini akan terbagi menjadi komponen 1, 2 dan macam-macam. Nah, ini nanti yang akan turun duluan, mungkin sini fase geraknya turun duluan ditampung. Kemudian ketika si merah ini mau turun, ini kita stop dulu. Kerannya ini diputar dulu, kalian ganti wadah untuk mendapatkan yang komponen merah. Setelah itu stop dulu. Nah, nanti ganti wadah lagi untuk memisahkan komponen yang lainnya lagi. Ini nanti akan dijelaskan lagi untuk kelompok yang mendapatkan bagian kromatografi kolom. Jadi Bu menjelaskan secara singkat saja ya. Nah, ini contohnya. Ini fase gerak, fase diam, stationary kan diam ya. Nah, di sini ini sampelmu di sini. Nah, kemudian ada pelarutnya. Nah, di sini pelarutnya ini dia di beker gelas ini turunkan ke sini. Komponennya nanti akan terpisah. Nah, ini komponen yang pertama ditampung dulu. Nah, ditampung dulu boleh nih pakai tabung reaksi. Setelah itu komponen berikutnya ditampung lagi pakai tabung reaksi yang lain. Jadi kan akan terpisah. Jadi satu sampel ini, nah, sampelmu ini akan terbagi menjadi kalau di sini 3 komponen. 1, 2, 3. Gitu ya. Ini contoh nyatanya. Ini warna-warni nih, komponennya berbeda-beda nih gitu. Cenderung lama ya kalau pakai kromatografi kolom, memang dia mengalirnya kadang lambat. Nah, ini tugas presentasi. Ada 10 macam ini. Kelompok 1 nanti mengerjakan tugas 1. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kelompoknya nanti akan Ibu bagi. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja. Gitu ya. Oke. Untuk ini, kalau ada pertanyaan, silahkan nanti tanya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.